Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham, jasa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 23 Mei 2022 mengawali candle minggu ini dengan merah yang sudah ditunggu-tunggu. Sebenarnya saya pun juga menunggu koreksinya ya, karena kita sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari hijau terus. Nah, tinggal kita lihat analisanya, apakah ini mau reversal bikin higher low atau ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Nanti kita cek. Seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisa IHSG, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang ingin gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2022. Pendaftarannya sudah dibuka, teman-teman silahkan cek YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Juni 2022. Teman-teman tinggal simak infonya. Kalau misalkan sudah, tinggal mengisi form yang ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2022, silakan simak video pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham di YouTube cuan-cuan saham. Nah, teman-teman tinggal simak videonya dan mengisi form yang ada di deskripsi. Itu untuk pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham bulan Juni 2022. Semua info sudah di sana, tinggal stay tune aja. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini mengecil ya. Tanda yang bagus sebenarnya. Kalau misalkan kita perhatikan kemarin ketika rebound tuh 15 triliun up lah. 15, 17, 19, 20 dan ya di range itu. Cuman hari ini waktu dia koreksi, IHSG turun 1,12%, itu 14,7 triliun. Jadi ya cukup menarik. Semoga aja valid ya. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang tidak terlalu besar sih. Totalnya 154,05 miliar. Itu di pasar reguler 89 miliar. Sedangkan di pasar asing, pasar nego 64,2 miliar. Nah, kita lihat hampir semua bursa Asia juga pada koreksi ya. Dan ini memang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu kok. Nanti kita bahas aja di analisa teknikalnya IHSG. Lalu masuk ke beberapa saham yang dibeli oleh asing. Ada BBNI 128,6 miliar, Bank Mandiri 84 miliar, Bank BCA 63,3 miliar, Astra 63,2 miliar, Telkom 59,2 miliar, Inco 45,9 miliar, MDKA 38,5 miliar, Alfamart 31,8 miliar, ICBP 25 miliar, Pegas 17,8 miliar, INKP 14,9 miliar, Unilever 12,1 miliar, TIN 9 miliar, SMGR 8,6 miliar, Mitratel 6,3 miliar, Harum 3,9 miliar, dan MAPI 3,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada PTBA 114,3 miliar, BBRI 101,7 miliar, Antam 68,4 miliar, Adaro 55 miliar, ITMG 29,7 miliar, ADMR 23,7 miliar. Kalau teman-teman perhatikan ini hampir semua batu bara ya, top net sell-nya. MTEK 18,1 miliar, Saratoga 15,3 miliar, Ali 13,7 miliar, Excel 12,9 miliar, BBYB 12,1 miliar, Tower 18 miliar, BBHI 8,8 miliar, Bukalapak 6,4 miliar, CPIN 5,4 miliar, dan INDF 4,9 miliar. Itu untuk saham yang dijual dan dibeli oleh asing. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini akhirnya merah juga. Terakhir, kita ini kan sedikit flashback ya, karena ini memang ini sesuatu yang wajar kok merah hari, dan jujur saya pun menunggu merahnya ya, biar market merah, entah dia bikin kaki kedua, higher low, atau bahkan mau lower low, nanti kita bahas. Yang jelas memang dibutuhkan merah. Kalau hijau terus juga nggak bisa kayak gitu ya, tinggal kita cari sahamnya aja yang oke. Terakhir IHSG di sini kan dia uptrend nih.
uptrend, membuat uptrend channel. Lalu di sini dia reversal menggunakan symmetric triangle. Segitiga ini memang 50-50 ya. Kalau dia breakout ke atas itu bakal lanjut, tapi kalau breakdown ke bawah ya reversal gitu. Dan ternyata ketika market dibuka kemarin Mei, dibanting turun 5%-an sampai bottom di 6.500. Setelah itu candle hammer kuat dan IHSG naik sampai sekarang. Kalau kemarin sih saya berharapnya merahnya tuh kemarin 6.900 ya, naik 6.900, terus merah sampai sini 6.600 lagi, terus naik lagi sampai ke area supply dengan pattern inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Tapi ternyata apa? Kemarin IHSG naik sampai 6.967, closingnya bahkan di 6.916, tapi hari ini baru candle merah. Kalau kita lihat ini bisa dark cloud cover juga. Yang jelas candle kemarin sudah dimakan semua dan saya rasa ini baru start. Jadi mungkin market seminggu besok ya, seminggu ke depan bisa koreksi dulu sampai kelihatan bottomnya seperti itu. Nah, IHSG juga kemarin itu kena area resist, sudah kita bahas ya. Selain dia kena Fibonacci 0,5. Di sini dia kena 0,5 Fibonacci. Selain itu dia juga kena moving average 20 dan 50. Setelah EMA 20, EMA 50-nya dead cross. Nah, ini kan dia jadi resisten ya. Sebelumnya support, ketika dead cross ya jadi resisten gitu. Ketika di atas ya jadi resisten dan terlihat IHSG sudah reject. Jadi saya rasa penurunan hari ini baru dimulai. Nah, yang biasanya kalau naiknya sampai 0,5 biasanya ya itu bakal kembali ke 1. Ini yang sering saya perhatikan. Jadi dia ke 0,5 terus dia turun dulu baru ke 1. Kenapa kok ke 1? Karena artinya dia itu kan retrace tengah. Dan mau patternnya apapun, entah dia cup handle, double bottom, targetnya kan juga 0,5. Maksudnya setinggi cupnya ya, nih. Dan kalau ditarik ke atas, boom, pas ke 1. Itu biasanya seperti itu. Nah, apakah nanti market mau bikin double top 1, top 2, atau gimana? Nah, ini banyak skenario yang ada. Yang jelas apa? Kita tunggu dulu higher low-nya. Nah, skenario tadi IHSG bisa ke 7.300 ya, bisa terjadi selama IHSG tidak jebol 6.500. Kenapa? Karena kalau dia jebol 6.500, dia bakalan lower low seperti itu. Nah, untuk potensi pertama itu tadi, cuman kita lihat tinggal retrace-nya mau kemana. Nah, sebaliknya kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Ini low-nya di 6509, high-nya hari ini sampai 6972. Nah, kira-kira seperti ini. Ini target dari penurunan IHSG. Yang pertama di 6796 atau kita bisa buletin 6800 juga, dan hari ini sudah mantul dari sana. Cuman kalau sebiasanya ya ilmu Titan itu kalau bahasa Jawa nih. Nah, itu kadang jarang kalau mantul dari 0,382. So, saya rasa retrace IHSG bakalan sampai ke sini. 6.686 itu worst case skenario bisa ke 6.596. Nah, kalau misalkan dia sampai 0,618 atau 0,786, artinya dia bakal bikin cup and handle. Ini cup, lalu ini calon handle-nya. Itu bottomnya di 6686. 6686 ada 0,618. Selain itu juga ada area support yang sebelumnya resisten. Di sini kan 6.700 resisten ya. Di break. Nah, ini kan dia jebol di break. Nah, ini bakal jadi support dan bakal diuji lagi. Tuh, jadi saya rasa sih kayaknya bottomnya di 6686. Besok bisa kita lihat di sana. Tapi kalau 6686 masih jebol, nah nextnya ada di 6600. Kalau masih jebol lagi 6500 sampai 6500 sebenarnya nggak masalah. Tinggal kita adjust posisi aja. Kenapa? Karena worst case skenario dia bisa bikin double bottom juga. Bottom 1, bottom 2. Artinya kan sampai 6500. Yang jelek adalah kalau IHSG sampai jebol 6.500. Kenapa? Karena sudah valid lower low dari swingnya. Kalau ini kan dari candle ya, low, high, lower low. Nah, tapi kalau ini kan dari swing low, swing high. Kalau sampai breakdown ya berarti lower low di swingnya seperti itu. Dan kalau sampai jebol 6.500, targetnya ada di sini 6331 sampai 6222. Tuh, kalau dia sampai jebol 6.500. Patternnya pun kalau dia jebol 6.500 ya, bisa jadi bullish flag juga. Ini kok nggak mau coret-coret nih. Duh, kenapa ini? Waduh, bermasalah nih. Saya refresh dulu lah ya. Aduh. Ini kok malah bermasalah trading view-nya. Coba saya ulangin.
Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Coba saya pause dulu aja ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah bisa coret-coretnya. Nih ya, tadi kita gambar. Kalau misalkan dia sampai jebol dari 6.500, ada potensi bakal terjadi yang namanya bearish flag. Nih, ini tiangnya, ini benderanya, dan targetnya ada di sini. Setinggi tiangnya. Nah, sampai 6222. Kebetulan saya rasa tidak. Tuh, jadi itu tadi adalah angka-angka yang perlu diperhatikan. Pertama 6686, lalu 6500, dan kalau dia jebol 6500 bersiap-siap turun sampai 6331 sampai 6222. Apakah ini view bakalan hit 100%? Ya, enggak juga ya. Ini cuma analisa dan patokan. Untuk perjalanannya tetap harus kita update dan biarkan market yang menghargai. So, kesimpulannya adalah untuk saat ini biarkan IHSG koreksi dulu. Kalau ternyata besok hijau gimana, Mas? Iya, artinya retrace-nya cuma sampai 0,382 doang di sekitar 6.800. Habis itu dia higher high, terus kena area supply di sini. Itu nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan besok dia lower low, itu jebol 6802, 6796. Nah, targetnya adalah di 6686 sampai 6509. Selama nggak jebol 6.500 tidak masalah. Tapi kalau jebol 6.500, ada potensi ke 6.200-an. So, selalu batasi resiko. Lalu apa yang harus dilakukan, Mas? Ya, kalau saya pribadi sih kebanyakan day trade ya, melihat market kayak gini. Karena kalau swing itu kan enak di dalam tren yang jelas. Kemarin di sini kita dalam sebuah tren yang enak, marketnya enak buat swing. Cuman ketika patah tren, ini kalau mau swing high lagi sih bisa. Cuman worst case scenario ini kan pullback doang. Jadi untuk main aman, main pendek-pendek dulu aja di emiten yang pendek-pendek dan masih kuat juga. Seperti itu. Jadi itu selalu batasi resiko. Gunakan view tadi kalau menurut teman-teman cocok. 3 skenario. Cup and handle di 6686 turun. Ini kan cup, lalu ini handle-nya, lalu breakout ke sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua double bottom, bottom 1, bottom 2, lalu ke sini juga ke 1. Dan yang ketiga jebol semua, lalu turun ke 6.200. Mungkin kelihatan sampai bulan depan, nanti bulan Juni kira-kira IHSG seperti apa. Dan kalau kita lihat di sini juga memang kemarin market kena ini ya, moving average. Jadi memang suatu yang wajar ternyata sampai ke sini tuh. Oke. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan, yang penting sama, mau dalam market keadaan apapun, bearish, bullish, sideways, keputusan trade itu kembali ke masing-masing. Dan tetap ingat selalu batasi resiko. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari PTBA yang dijualin asing dulu. Oke, hari ini PTBA apa nih? Naik ya, masih ya 1,23% dengan candle yang kurang enak dan volume yang cukup besar. Ini indikasi yang kurang enak kalau menurut saya. Volume membesar tapi harga nggak kemana-mana. Itu indikasi antara distribusi kalau nggak akumulasi. Tuh, kalau terjadinya di bawah biasanya akumulasi karena uang-uang pinter masuk. Tapi kalau terjadi di atas itu biasanya distribusi karena sudah saatnya uang-uang pinter jualan seperti itu. Nah, PTBA pun juga pas kena target di 4110 ya. Ini dari swing low di sini, target ketika dia higher high adalah di 4110 dan sudah lunas semua. So, worst case scenario PTBA bisa koreksi dulu. Tuh. Tapi konfirmasinya adalah ketika dia jebol 3890. Kenapa? Karena dia low-nya di sini 3890. Kalau dia jebol 3890 ada potensi double top 1 dan top 2 dan targetnya mungkin bisa sampai ke sekitar sini 3630 kalau dia jebol di area 3890. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang average bawah ya, mau trailing stop bisa di bawah low-nya yaitu di 38390. 3890. Cuma kalau kita lihat PTBA ini masih strong uptrend. Jadi misalkan dia jebol double top pun mungkin cuma kembali ke trennya doang. Jadi kalau buy bigger view tidak masalah. Yang jelas selalu batasi resiko. Yang PR adalah kalau average-nya atas ya, itu perlu diatur. Tapi kalau average-nya bawah sih nyantai-nyantai aja, tinggal trailing stop yang santuy seperti itu. So, untuk sekarang dia berada di resisten 4110 sampai 4130. Dan candlenya sudah kurang enak ya. Dia doji. Kalau doji di support itu bagus, tapi kalau doji di resist itu kurang bagus ya. Artinya ada reject. Volumenya pun juga cukup besar. Teman konfirmasinya memang kalau dia sampai jebol 3900 seperti itu. Selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya sesuai dengan tadi ya, ketika harga nggak kemana-mana tetapi volumenya besar, itu adalah potensi terjadi distribusi.
Nih kita lihat 23 Mei 2022 itu terjadi distribusi ya, normal, big, dan yang jualan juga gajah-gajah ini ya, AKCSBB tuh. Walaupun kalau kita lihat dari buyer dan sellernya hampir sama, 30 sama 38. Cuman kalau kita lihat dari buyer side-nya saya rasa kurang bagus. YU doang yang oke, di bawah YU ini sudah kurang enak kalau menurut saya. YP, EPN, IAO, BQ, OD, PD, GR, YJ itu udah distribusi sih kalau menurut saya. Tuh, dia kena target agak jauh dari trend line, so saya rasa bisa pasang trailing stop dulu untuk yang trading ya. Kalau buat investasi maupun buat ambil dividen, income investing jangka panjang sih, kalau menurut saya PR-nya cuma tinggal ngelihat tren aja. Selama tren tidak patah, boleh hold terus. Tapi kalau buat trading, nah ini kan biasanya trailing stop lebih ketat seperti itu. So, batasi resiko, supportnya agak jauh, terdekat 4.000 dulu, itu ada support psikologis. Kalau masih jebol, nextnya 3.900 sampai 3.850-an. Kalau jebol 2 itu, nah bersiap-siap mungkin dia bisa koreksi sampai ke 3.700-an, kena uptrendnya lagi, seperti itu. Nah, itu untuk PTBA, yang jelas sama batasi resiko aja. Oke, kita lanjut. Cuman sebelum berlanjut, ini saya juga ada info dulu ya. Berhubung banyak banget yang tanya sama saya tuh pakai aplikasi apa sih ini buat menganalisa, buat lihat indikator, buat lihat breaker summary, buat lihat akumulasi, big distribusi. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, jawabannya adalah saya menggunakan aplikasi Stockbit. Jadi ini aplikasi Stockbit yang saya pakai, itu bisa saya pakai waktu market closing dan juga market opening ya. Jadi kalau market closing itu saya pakai buat screening, nanti saya ajarin juga cara screeningnya. Tapi kalau market baru open saya pakai buat trading. Kenapa? Karena dia chartnya ini udah memang dia real time sih. Kalau pakai ini TradingView ini kan ada delay ya kalau nggak premium. Tapi kalau Stockbit ini yang penting punya akun sekuritasnya, nanti dia sudah real time. Terus juga interface-nya enak banget, apalagi sekarang dia sudah bisa intraday ya. Udah bisa sampai 5 menit dan ini enak banget buat day trade kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, ini selain dari chart ini juga indikatornya lengkap. Kalau misalkan teman-teman butuh apa untuk teknikal ya, ada teknikal, fundamental, bandarmologi buat si chartnya si Stockbit. Cuman kalau misalkan teman-teman carinya bandarmologi, ini bisa pakai broker summary-nya. Tinggal klik emitennya, nanti tinggal dicek aja broker summary-nya. Nah, kalau saya sendiri kalau screening pakai Stockbit, dan ini pasti saya rutin lakukan ya, untuk screening pakai Stockbit ini, biasanya pakai ini screener, fitur screener di Stockbit, bisa dilihat dari yang volume. Saya kadang pakai ini, yang high volume breakout, itu yang volumenya besar pada hari itu ibarat kayak ada uang masuk lah di situ. Tapi di posisi yang bagus ya. Kalau PTBA tadi kan volumenya besar tapi posisi jelek, jadi indikasi kurang bagus. Habis itu lower volume than usual. Ini lower volume than usual ini biasanya saham-saham yang baru pullback. Tuh. Nah, selain volume, saya juga pakai price performance. Ini masuk ke stock with high momentum. Itu biasanya menemukan saham-saham yang mau jalan karena momentumnya tinggi. Dan yang paling pamungkas adalah bandarmologi. Ini ya, teman-teman bisa cari saham apa yang diakumulasi pada hari itu atau didistribusi. Saya biasanya ngecek di sini ya, langsung kelihatan yang diakumulasi hari itu ada Unilever, Adaro, INKP, BBNI, dan seterusnya. Masih banyak lagi, ada foreign flow, frekuensi spike ini juga powerful. Kalau menurut saya ada uang besar yang masuk di frekuensi spike ini. Tuh. Nah, Stockbit ini juga sudah menjadi sekuritas kalau sekarang ya. Kalau dulu sih dia masih aplikasi doang. Cuman kalau sekarang sudah jadi sekuritas, jadi dia sudah diawasi oleh OJK. Dan kalau teman-teman tahu, Stockbit ini fee tradingnya itu cenderung murah kalau menurut saya ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan sekuritas-sekuritas lain, masuk ke yang murah. Selain itu juga dia depositnya juga kecil, kalau nggak salah cuma 100.000. Cuman teman-teman bisa ngecek aja di websitenya Stockbit seperti itu. Ini aplikasi udah saya pakai dari lama, bahkan sejak saya sebelum bikin cuan-cuan saham ya, dari tahun 2020 saya screening pakai Stockbit. Nah, semenjak 2021 saya punya cuan-cuan saham yang juga masih saya gunakan, dan bahkan sampai saat ini pun juga masih saya pakai buat trading seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut atau mau buka
buka akun sekuritas di Stockbit, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Tinggal cek link Stockbit yang ada di deskripsi aja. Seperti itu. Oke, langsung aja lanjut. Kita akan masuk ke saham selanjutnya. Kita coba cek BBRI. Nah, hari ini BBRI turun 2,67% dengan candle yang kurang enak dan volume yang cukup besar. Ini view-nya kelihatan jelas sih kalau menurut saya. Dan kalau menurut saya ada potensi worst case skenario BBRI bisa descending triangle. Nih ya. Ini segitiganya di situ, lalu supportnya di sini. Dan itu bakalan valid kalau sampai dia jebol angka 4250. Artinya apa? Kalau sampai 4250-nya BBRI jebol, mungkin amannya bisa batasi resiko dulu. Nah, kalau ini adalah descending triangle, target dari descending triangle, berhubung ini continuation ya, bukan reversal, itu bisa setinggi tiangnya. Nih, ini kan tiangnya di sini ya, descending triangle. Worst case skenario BBRI bisa ke 3500. Worst case skenario bisa terjadi, bisa enggak. Tuh yang jelas, kalau dia sampai jebol 4250 artinya dia jebol dari support kuat. Cuman next stop dari BBRI sebelum dia ke tadi ya target descending triangle-nya masih ada support juga di area 4000 dan itu juga cukup kuat ya. 4000 ini area demand. Yang jelas untuk sekarang BBRI supportnya ada di 4250 dan juga di 4000-an. 4060 sampai 4000 seperti itu. Nah, selama BBRI nggak jebol 4250 saya rasa masih oke. Bahkan dia juga bisa juga gagal descending triangle-nya. Misalkan besok dia turun, lalu habis itu dia breakout ke atas pun bisa juga tuh. Jadi ya itu maksud dari batasi resiko dan menunggu konfirmasi. Konfirmasinya adalah kalau dia jebol dari 4250 seperti itu. Kita lihat dalamnya, ini juga sudah dead cross. Cuman hari ini juga terjadi distribusi, small distribusi, big distribusi, normal distribusi, dan ya chart sudah mengatakan segalanya. Saya rasa itu 4250 adalah angka krusial BBRI untuk saat ini. Sama juga kayak PTBA tadi, kalau teman-teman trading di BBRI itu mungkin kalau jebol dari 4250 bisa trailing stop atau keluar dulu stop loss atau bahkan buat entry kalau jebol langsung cut loss ya, low risk. Cuman kalau teman-teman buat investasi dari dari BBRI, saya rasa semakin jebol semakin banyak average-nya, jadi bisa masuk lebih banyak. Yang jelas untuk jangka panjang BBRI masih sangat bagus. Tapi kalau untuk jangka pendek atau buat trading, 4250 adalah angka krusial. Kenapa? Karena selain dari descending triangle, itu juga adalah uptrend dari BBRI. Ini kan dia membentuk uptrend ya, garis warna merah ini. Di sini dia kena, di sini dia kena, dan segera dia bakalan uji lagi. Artinya kalau dia jebol 4250, dia bakalan descending triangle continuation dan juga patah dari uptrendnya. So, itulah pentingnya dari batasi resiko. Teman-teman kalau ingat, saya juga bahas dua skenario dari BBRI. Yang pertama dia bisa kayak gini ya. Ini ascending triangle. 1, 2, 3 breakout ke atas target 7300. Itu kalau ascending triangle. Cuman view lainnya adalah kalau dia gagal ascending triangle ada potensi jadi rising wedge, dan kalau sampai breakdown worst case scenario bisa ke 3500 bahkan sampai 2250. Cuman saya rasa kalau 2250 itu terlalu dalam ya. Jadi kalau memang dia jebol 4250 dan juga 4000, saya rasa targetnya adalah 3500 seperti itu. Siapa tahu dia mau bikin satu terus bikin cup handle-nya di sini, itu bisa terjadi. Yang jelas 4250 adalah area krusial BBRI, so batasi resikonya. Dalamnya juga kurang enak. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek Antam. Antam kalau menurut saya TA-nya menarik, masih ada potensi buy. Cuman besok kalau nggak lusa ya, dia juga tertekan karena marketnya kayak gini. Oke, hari ini Antam langsung loncat. Tadi kalau teman-teman ngikutin ya, pagi-pagi open gap. Dia kan kemarin close-nya di sini, close-nya 2490, hari ini open-nya di 2560, lalu loncat sampai 2660. Cuman itu udah penyakitnya Antam ya, dia kalau gap up pasti ketutup. Jadi ya potensi kalau gap down di sini ada potensi ketutup juga. Nah, sesuatu yang wajar juga marketnya kayak gini dan Antam kena resisten yang cukup kuat. Di 2620 ini kan ada resist ya, 2620 sampai 2650. Habis itu juga 2700 dekat dengan resist, makanya suatu yang wajar kayak gini.
Cuman Antam pun saya rasa masih ada potensi upside yang bagus dengan pattern yang mirip sama Inco ya. Dia berpotensi membuat pattern yang namanya inverted head and shoulder. Nah, ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu nextnya adalah shoulder kanan, seperti itu. So, kalau misalkan itu bakalan terjadi, target koreksinya Antam kalau mau beli ya, bisa di 2500 sampai 2460. Tuh, jadi nanti jadinya shoulder kiri, head, shoulder kanan. Selama nggak jebol 2440, Antam masih oke. Nah, kalau misalkan dia hit ya, jadi inverted head and shoulder, targetnya adalah ke sini. Kita anggap neckline-nya di sini ya, 2620. Nah, targetnya pas ke 1. Kalau dia tidak jebol 2440. So, kalau teman-teman pengen masuk, kalau suka spek buy ya, besok bisa antri 2500 sampai 2440 dengan stop loss di bawah 2400 gitu kali ya, biar nggak terlalu mepet. Tapi kalau misalkan teman-teman suka menunggu konfirmasi, tunggu satu candle hammer dulu. Misalkan besok doji atau besok hammer, nah lusa baru masuk, itu bakalan lebih aman. Yang jelas saya rasa Antam masih bagus selama dia tidak jebol 2290. Arahnya masih ke atas, seperti itu. Dan kalau inverted head and shoulder-nya hit, nah itu bakal menarik karena upside-nya juga bakalan bagus. Kalau kita lihat dari temennya kayak si Inco ya, dia udah berhasil higher high, saya rasa Antam ada potensi ke sana juga. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi small distribution, netral. Cuman kalau kita lihat ke belakang ya harusnya akumulasinya masih bagus ya. Banner movement, terus juga dari foreign flow masih oke. So tinggal batasi resiko aja. Tuh, angka krusialnya di 2290, cuman kalau angka entry bisa di 2500 sampai 2440. Yang penting stop loss jangan lupa karena trading, seperti itu. Untuk Antam, lanjut coba kita cek MTech. Ini kalau menurut saya menarik, walaupun hari ini turun banyak ya. Cuman saya rasa MTech ini cakep. Oke, hari ini MTech turun 5,25% dengan candle yang solid tapi volumenya kecil. Nah, ini kan sudah ke-mention kan, kenapa saya bilang cakep. Kemarin dia rebound di sini dengan volume besar. Nah, lalu hari ini volumenya kecil tapi turun 5%. Ini indikasi markdown. Dia juga berada di area kuat di sekitar 1850 itu kan area kuatnya dia ya. Terus juga dekat dengan trendline. Nah, saya memang kalau dia mau reversal pergerakan harga itu kan butuh higher low dulu ya. Jadi saya rasa ini ada potensi MTech mau bikin higher low. Karena kalau dia tidak bikin higher low, naik terus, itu malah biasa indikasi dari pullback. Nutup gap doang, habis itu dibanting ke bawah. Tapi kalau dia mau bikin kaki kedua, mau bikin higher low, itu biasanya menarik. Tuh. Nah, dengan volume dan candle hari ini, saya rasa MTech ada potensi membentuk higher low. Entah dia nanti jadinya cup and handle ataupun double bottom. Yang jelas area menariknya MTech adalah 1890 sampai 1800. Tuh, kalau dia sampai 1890 atau sampai 1850, artinya dia bikin cup and handle. Tapi kalau dia turun sampai 1800, artinya dia bikin double bottom. Nah, jeleknya kalau dia sampai jebol 1800, itu ada potensi ke 1650 sampai 1710. So, kalau misalkan teman-teman mau main entry ya, tinggal antri aja 1890 sampai 1800. Kalau jebol 1800, exit dulu. Nah, kalau dia break 2040, view-nya bakalan berhasil karena dia berhasil higher low dan juga higher high. Ada reversal dengan target mungkin menutup gap sampai 2400. Seperti itu. Cukup menarik kalau menurut saya ya. Ini sudah saatnya take no rebound kayaknya. Dia juga foreign low-nya bagus. Yang jelas batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, moving average sudah dead cross ya. Pas di area supply. Jadi mungkin kalau rebound dia bakalan ke sana. Hari ini juga terjadi big distribusi. Tapi kalau saya sih lebih mengikuti TA-nya aja. Tuh, kalau mau entry, batasi resiko di 1800. Seperti itu. Untuk MTech, tapi kalau jebol ya siap-siap ke 1650-an ya. Itu pas area supportnya dia juga 1700 sampai 1650. Lanjut coba kita cek banyak yang koreksi ya hari ini ya. Apa nih, satu lagi deh yang dijualan asing deh. Kita coba cek Saratoga. Saratoga lama nggak kita bahas. Oke. Hari ini Saratoga turun. Dia turun 3,68% dengan candle yang solid, tapi volumenya tidak terlalu kecil sih, tapi bagusnya dia mengecil. Tuh. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya di tanggal 19 Mei, walaupun candle volumenya besar dan volumenya merah, cuman kalau kita lihat volume candlenya itu bagus. Jadi saya rasa ini adalah candle bagus. 19 Mei volume bagus,
20 Mei volume bagus. Nah, hari ini ketika dia turun, ini juga volumenya kecil, ini cukup menarik. Dan Saratoga pun juga berada di area kuatnya. Itu sekitar 3000 sampai 3120 seperti itu. Sama kayak si MTech ketika dia rebound kan butuh kaki kedua dulu ya. Entah dia higher low atau dia bakalan sampai ke bottom bikin double bottom, itu bisa juga. Cuman yang jelas Saratoga selama tidak jebol 2990 arahnya adalah ke atas. Bahkan potensi dia bisa ke sekitar 3600 ke 0,618-nya. Kalau kita lihat bigger view, Saratoga ini juga saham uptrend, so by technical analysis ini bisa dipantau lah bahasanya. Kalau teman-teman pakai screening pakai fundamental atau bandarmologi ya cari yang fundamentalnya bagus, atau cari yang bandarmologinya baru akumulasi. Tapi kalau teman-teman pakai technical, kalau screening carilah saham yang uptrend. Jadi saya rasa ini masih oke untuk si Saratoga. Dia juga kemarin habis breakout dan ini baru retest base-nya. Memang agak jarang dia retestnya sampai dapat, tapi ya mungkin kali ini marketnya kurang bagus. Kalau kita lihat pun juga sudah ABC, jadi saya rasa Saratoga arahnya sudah ke atas. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen entry, kita bisa tarik Fibonacci ini dari 2990 sampai high-nya hari ini di 3300. Nah, ini ya. Bisa cicil entry di sini dari sekitar 3100 sampai 2990 dengan cut loss di bawah 2990. Tuh, kenapa? Sama kayak si MTech tadi, dia bisa bikin cup handle atau bahkan sampai double bottom. Cuman selama dia tidak jebol 2990, ada potensi Saratoga reversal menuju ke area pullback-nya sekitar 3500 sampai 3600. Tapi kalau dia jebol 2990, targetnya adalah di 2800 sampai 2870. So, selalu batasi resiko aja. Tapi kalau kita lihat dari bigger view, ini saham masih cakep karena masih uptrend. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi, akhir-akhir ini juga terjadi distribusi ya. Cuman kalau saya sama, tetap ngikutin TA-nya aja. Tuh, selama nggak jebol 2990, saya rasa Saratoga masih oke. Dilihat dari volumenya juga terlihat mau reversal. Tapi ya kalau konfirmasi memang kalau dia udah break high, yaitu di 3300. So, sesuaikan style dengan masing-masing. Ada yang suka buy on weakness, ada yang suka tunggu konfirmasi higher high. Nah, itu tinggal sesuaikan aja dengan style masing-masing. Untuk Saratoga, ingat-ingat aja angka-angka keramatnya. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas yang dibeli asing hari ini. Kita coba cek. Inco sesuai view, dia mau retest dulu ke 7500. Nggak usah kita bahas ya. Kita coba cek. Apa nih? INKP dulu deh. Ini banyak yang tanya karena sudah lama terlupakan ya. Dia nggak manggung, yang lain pada manggung. Terus entah kenapa mulai banyak yang tanya INKP. Oke, hari ini INKP naik 2,62% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang cukup solid. Oke, ternyata kalau dilihat lebih dalam sudah ada pattern reversal ya. Nanti kita bahas. Nah, INKP ini terakhir dia bottom di sini ya, ketika koreksi dia bottom di 6.200. Ini saham apa ya? Saham pada masanya lah. Dari 700 rupiah naik sampai 20.000 itu berapa bagger itu. Terus habis itu dia turun, ini juga turun lagi dan kemarin terakhir koreksinya turun sampai di area 6.200. Setelah itu dia reversal dengan inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuman sayangnya dia nggak sampai target, ya sampai target sih. Lalu akhirnya dia putar balik dengan inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle-nya. Dia breakdown, turun, pullback, turun. Nah, ini bottom-nya. Kenapa? Karena di situ adalah 0,618 kalau nggak salah ya. Nah, kan pas 0,618 bottom-nya si INKP ini di sekitar 7.200. Dan sebenarnya menarik INKP kalau dia nggak jebol 7.200 ya, karena ada potensi dia bisa break high lagi. Potensi. Konfirmasinya adalah kalau dia udah break 9275. Itu saya yakin INKP bakalan rame lagi. Nah, untuk view sekarang dia sedang terlihat sideways. Ini kenapa saya nggak terlalu tertarik sama INKP karena dia baru sideways. Saya lebih suka saham yang trennya jelas, downtrend sekalian, kalau nggak uptrend sekalian. Kenapa? Karena enak itu. Jadi tinggal menyesuaikan aja dengan trennya. Kalau sideways lebih enak buat setrikaan, beli di support, buy on weakness, jual di resisten gitu terus sampai kaya ya. Cuman kalau saham uptrend atau downtrend itu kan enak. Tuh, ya itu preferensi masing-masing lah. Nah,
INKP ini sedang sideways dengan range ini ya, di kotak ini, dan dia bakalan cakep kalau berhasil break 8.600. Kenapa? Karena ada potensi dia bakal start dari fase, dia bakal keluar dari fase sideways dan mulai fase uptrend dengan pattern bisa double bottom, bottom 1, bottom 2, atau ini bottom 1, ini bottom 2, bisa juga dia triple bottom, bottom 1, bottom 2, bottom 3. Yang jelas kalau saham sideways kayak gini tinggal diingat-ingat aja support dan resisten krusialnya. Support krusialnya di 7.200, sedangkan resisten krusialnya di 8.600. Kalau dia breakout atas itu bakalan cakep, tapi kalau dia jebol bawah itu bakalan jelek. Nah, tadi ketika saya buka chartnya lebih dalam, saya rasa sudah ada potensi reversal dari si INKP. Di sini dia membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini head, dan ini shoulder kanan. Terlihat sudah breakout dan sudah closing di atasnya. So, saya rasa 7.700 sampai 7.650 ada potensi menjadi support INKP. Neckline-nya dia ya. Cuma untuk support yang pasti ada di sekitar 7.400 karena dia mantul dari sana. Target kenaikan dari inverted head and shoulder-nya ini ada di sini. Sekitar 8.300, atau kalau kita tarik area resisten kayak 8.200 sudah cukup deh. 8.200 sampai 8.250 tuh ya. Ini kan juga sebelumnya di sini adalah support, ketika dia breakdown jadi resisten. Jadi ya terlihat sudah breakout kalau dari neckline-nya tuh. Jadi tuh kalau misalkan besok INKP lanjut menguat, saya rasa target terdekatnya di 8.200 sampai 8.250 dulu. Kalau dia break itu baru ke 8.600, tapi kalau gagal break mungkin dia bisa turun lagi ke 7.700. Bikin inverted head and shoulder yang lebih besar. Shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan. Tuh. Jadi itu untuk support sekarang ada di sekitar 7.700 sampai 7.000 berapa nih tadi? 7.800 sampai 7.700. Next supportnya ada di 7.550 sampai 7.500. Sedangkan resistennya ada di sini 8.200 sampai 8.300. Bakalan cakep kalau udah break 8.600. Karena kalau dia break 8.600 ada potensi dia bakal break 9.300 juga. Dan kalau berhasil break 9.300 ada potensi dia bikin cup handle. Cup lalu handle, bigger view-nya dia lebih ke uptrend lagi seperti itu. So batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Kita lihat dalamnya, ternyata sudah ada yang ambil start ya, mulai ada yang ambil barang. Ini juga kemarin ada yang ambil barang ya, tinggal ditunggu pullback-nya aja kalau dikasih masuk seperti itu. Batasi resiko, gunakan angka-angka tadi. Untuk INKP itu dulu untuk yang dijualan asing. Kita masuk ke yang merah-merah. Losers hari ini banyak yang ARB ya, karena memang marketnya juga baru koreksi. Arto nggak usah kita bahas ya. Kalau misalkan teman-teman tanya view-nya Arto, itu mirip sama MTech, baru mau bikin kaki. Selama dia nggak lower low, nggak masalah tuh. Jadi ya masih oke juga, tinggal dipantau kira-kira sampai mana. Kita coba cek apa nih yang menarik ya di losers yang menarik. Kok nggak ada nih? Kita coba cek Arto aja deh. Biar nemenin MTech. Karena kalau saya rasa ya, ini Arto MTech upside-nya bagus, ada potensi rebound. Nah, ini KI-nya juga KI pinter ini. Nih KI ini pinter ini. Oke, kita lihat dalamnya. Ini kira-kira view Arto dari saya mirip sama MTech kan. Pokoknya intinya dia mau bikin kaki kedua aja, antara higher low kalau enggak double bottom. Hari ini Arto ARB koreksi 6,87%, tapi bagusnya adalah volumenya mini banget. Nih ya, dia rebound 19 Mei, volumenya gede banget, dan sekarang dia volumenya mengecil ketika mau retest. Tuh, dan saya rasa kalau mau reversal memang butuh yang namanya kaki kedua, entah higher low, kalau enggak double bottom. Tuh, artinya apa? Sama kayak MTech, Arto nggak jelek selama dia nggak jebol 6.600. Dan sekarang dia sedang menuju pullback. Nih, angka pullbacknya ada di sekitar 7.500 sampai 7.400. Lalu setelah itu 7.100, lalu 6.600. Tuh, selama nggak jebol 6.600, saya rasa Arto arahnya sudah ke atas. Tapi kalau dia jebol 6.600, ada potensi dia bisa ke 5.700 sampai 5.100. Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman pengen entry bisa gunakan angka-angka tadi 7.500 sampai 7.400, habis itu 7.100, baru 6.600. Nah, view reversalnya bakalan berhasil kalau dia berhasil break 8.900 karena bakalan double bottom. Bottom 1, lalu ini bottom 2-nya.
break neckline dan dia higher high start dari uptrendnya seperti itu. Tapi kalau dia jebol 6.600 artinya dia bakal lower high dan lower low dan target turunnya ada di 5.700 sampai 5.200 seperti itu. So sama batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya memang terjadi big distribusi, cuman saya rasa yang beli hari ini pinter-pinter. KI, BK, CS lah. 3 ini yang oke. Bawahnya ya retail. Tapi kalau kita lihat musuhnya pun juga cuman sampai PP ini nggak tahu nih sekuritas apa nih. DH ke bawah ini juga retail. So walaupun terlihat big distribusi sebenarnya ini netral kalau menurut saya. Dan kalau saya sih lebih ngikutin TA-nya aja. Saya pakai patokan ini untuk si Arto. Oke, untuk Arto lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita bahas apa nih? Kita bahas yang mau manggung aja deh. Kita coba cek MPPA ya. Ini kalau menurut saya menarik juga MPPA. Hari ini juga sudah pada entry. Yang ada di grup. Oke, hari ini MPPA naik 16,1% dengan candle yang sangat solid. Dia closing di high engulfing dan volume yang besar dan dia juga sudah start higher high. Low, high, higher low, higher high. Nah, ini yang saya maksud dari MTech dan Arto. Kalau saham reversal ya butuh kaki kedua. Kenapa? Karena dia butuh higher low dan higher high. Tuh, kalau misalkan nggak higher low pun sampai double bottom juga nggak masalah. Yang jelas butuh higher high. Makanya itu butuh turun dulu. Sama kayak si IHSG ya. Kalau dia naik terus malah jelek. Butuh turun dulu untuk bikin higher low. Dan dia bisa higher high. Itu bakalan lebih sehat. Nah, MPPA turun sampai area demand cukup kuat ya. Ini di sekitar 240. Lalu kemarin dia reversal. Bukan reversal sih. Candle pembalikan dengan volume yang cukup besar. Habis itu dia naik, di sini koreksi dulu, bikin kaki kedua, kemarin doji dan hari ini engulfing, volume besar dan berhasil higher high. By chart pattern, MPPA ini bisa bikin yang pertama, namanya double bottom dengan target ke sini sekitar 312, target dari double bottomnya. Tuh. Yang kedua, cup handle ya tadi ya, ini cup lalu handle seperti itu. Cuman kalau untuk view jelek apakah nggak ada mas? Ya tetap ada juga. Barangkali dia mau bikin bearish flag bisa juga ya. Kayak gini. Nah, ini nanti dia breakdown lower low sampai ke ujung dunia. Itu bisa juga. Cuman yang jelas itu sisi bagusnya dia udah higher high dengan volume yang bagus dan candle yang solid. So, saya rasa 264 udah bisa jadi support dari MPPA. 270 sampai 264. Sedangkan untuk resistennya kita bisa tarik pakai Fibonacci ya. Dari high ke low itu resistennya ada di sini. Sekitar 278, lalu habis itu 306 sampai 312, habis itu 338 baru di 364. Kalau misalkan tadi teman-teman ikut entry ya, tinggal jaga trailing stop aja karena posisi profit. Tuh, ingat-ingat resisten tadi. Intinya kalau berhasil break resisten dia bakal lanjut, tapi kalau gagal break resisten dia bakal putar balik. So itulah pentingnya dari si trailing stop. MPPA bakal jelek kalau dia jebol 220 seperti itu. Kita lihat dalamnya. Terjadi akumulasi ya, small akumulasi, cukup menarik. Cuman sama, saya ngikutin TA-nya aja. Ini 290 juga ada moving average, jadi besok bisa dilihat ketika kena 290 baru 306 untuk resistennya. Tuh. Oke, tuh batasi resiko aja. Untuk konten hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram. Juga tadi bisa cek infonya di awal. Yang pengen cek saya pakai aplikasi apa, sekuritas apa untuk trade, ini juga ada Stockbit, nanti saya taruh infonya, linknya di deskripsi. Oke, itu konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.